warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Video kali ini adalah review perjalanan mudik saya bersama keluarga dan rombongan dari Pontianak menuju Sulawesi. Seperti apa keseruan perjalanan saya yang saya tempuh 6 hari? Ikuti terus video saya hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk menerima notifikasi video-video saya selanjutnya. Juga jangan lupa share di media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih. Dan sekarang ini kita berada di Jalan Trans Kalimantan Pontianak Tayan. Jalan ini menghubungkan beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, juga menghubungkan Pontianak dan Malaysia. Jalan ini juga adalah satu-satunya jalan menuju ke Pangkalambung, Kalimantan Tengah. Dan rute inilah yang kita akan lewati menuju ke Sulawesi. Dan di depan sana itu ada simpang, namanya Simpang Ampar, dan nampaknya kita harus istirahat sejenak di sini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Setelah 30 menit berlalu, kita lanjutkan perjalanan. Dan simpang ini adalah Simpang Ampar, yang ke kiri itu adalah jalan menuju ke perbatasan Malaysia Indonesia, juga jalan ke Putusibau. Dan yang ke kanan ini adalah jalan menuju ke Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Dan beberapa saat lagi kita akan sampai ke Tayan, di mana di Tayan itu terdapat sebuah jembatan terpanjang di Kalimantan, Pulau Kalimantan ya, dan nomor 3 di se-Indonesia. Nama jembatan ini adalah Jembatan Tayan Kapuas yang terdapat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jembatan ini dibangun pada tahun 2011 dan selesai di tahun 2016. Jembatan ini menghubungkan Kota Tayan, Pulau Tayan, dan Desa Piasak di seberang. Panjang jembatan ini adalah 1440 meter, menjadikannya jembatan terpanjang di Pulau Kalimantan dan nomor 3 se-Indonesia setelah Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dan Madura, dan Pasupati yang ada di kota Bandung. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai di jembatan ini kalau kita dari Pontianak. Dan Pontianak ke jembatan ini memiliki jarak kurang lebih 113 km. Dan kalau ada yang berniat untuk berdestinasi ke sini, ya sudah tahu jarak dan waktunya. Dan dari jembatan Tayan ini untuk menuju ke perbatasan Malaysia ya, tapi sudah lewat jalannya, itu jaraknya sekitar 150-an kilometer, ya kurang lebih 2 jam juga ya. Dan badan jembatan ini cukup panjang ya, sekitar 3,7 km atau hampir 4 km ya, jadi lumayan panjang. Dan di depan sana nanti ada Simpang 3. Dan Simpang 3 itu kalau yang ke kiri adalah jalan menuju Pelabuhan Feri yang dulunya kita gunakan sebelum ada jembatan, jadi harus melalui feri. Dan yang kalau ke kanan ini adalah jalan menuju ke Kabupaten Ketapang, masih wilayah Kalimantan Barat. Dan setelah Ketapang adalah perbatasan Kalimantan Tengah. Waktu berbuka semakin dekat, akhirnya kita berbuka di tepian jalan karena tak ada masjid. Setelah berbuka, kita lanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah rumah makan Muslim yang ada di puncak gunung di perbatasan Kalbar dan Kalteng.
Dan disinilah kita beristirahat hingga subuh dan melanjutkan perjalanan sampai ke perbatasan. Dan inilah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Perbatasan ini berada di pegunungan yang masih berhutan dan belum berpenghuni, dan udaranya cukup segar ya. Dan sekarang ini kita sudah berada di wilayah Kalimantan Tengah. Udara di sini cukup dingin ya di suasana pagi hari. Ya kelihatan ya masih sedikit gelap. Pemandangan cukup indah dengan embun dan awan-awan tipisnya yang sangat menyejukkan. Dan di antara jam 6 hingga jam 8 itu adalah waktunya ngantuk berat ya bagi yang nyetir. Jadi akhirnya kita beristirahat sejenak sekitar 30 menit dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Pangkalambun. Tapi tidak masuk di kota Pangkalambun ya, hanya di pintu gerbangnya saja karena kita lewat pinggirannya. Dan antara Pangkalambun ke Sampit itu di kiri kanan kelihatan ya kebun karet milik salah seorang konglomerat Indonesia, dan kebunnya cukup luas ya. Di perjalanan saya ini ada satu hal yang unik, yaitu sebuah jembatan yang dibangun di atas rawa-rawa. Dan jembatan ini ada beberapa titik, cuma tidak semuanya saya rekam ya karena tidur. Dan jembatan biasanya dibangun di atas sungai. Dan sekarang kita sudah sampai di pinggiran kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kalau mendengar nama Sampit ya, mungkin yang generasi tahun 90-an ya sudah tahu ya peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di sini di beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu peristiwa perang saudara atau perang suku antara Dayak dan Madura. Dan sudah terasa cukup melelahkan ya, jadi akhirnya kita putuskan untuk mencari masjid untuk tempat beristirahat dan menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Masjid ini cukup besar ya. Selain besar, di sini juga terdapat Islamic Center dan juga tempat pelaksanaan MTQ ya yang di sebelah kiri. Cuma tidak kelihatan. Di sini juga ada asrama haji dan alun-alunnya cukup besar, dan masjid ini juga berhadapan dengan bundaran yang terdapat Tugu Perdamaian Kota Sampit ya, dan nantinya kita akan saksikan. Tepatnya itu adalah Tugu Perdamaian antara Dayak dan Madura. Sangat ikonik ya, suasana kotanya cukup asri, damai, tenang. Dan ini adalah jembatan panjang, yaitu jembatan Sungai Kruing yang menghubungkan Sampit dan Kasongan. Dan di sini kita melewati sebuah jalur yang sangat lurus. Di samping lurus, jalannya juga cukup lebar ya, jadi sangat pas untuk memacu kendaraan
kecepatan tinggi, tetapi harus tetap dapat mengontrolnya karena keselamatan adalah segala-galanya. Jalur lebar ini cukup panjang ya, walaupun saya merekamnya cuman bagian saja karena ini sangat panjang. Dan jalur ini berada di antara Sampit dan Kota Palangkaraya. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki Kota Palangkaraya, kota yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, tapi ini masih sekedar wacana ya. Sampai di Kota Palangkaraya di pagi hari sangat pas ya untuk melihat keindahan Kota Palangkaraya. Walaupun tidak melihat Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya, karena di sini kita cuman lewat, dan kebetulan rute yang kita lewati itu membelah sebagian Kota Palangkaraya. Jadi cukup ini sebagai gambaran bahwa seperti inilah keadaan dan keindahan Kota Palangkaraya. Dan ini sangat luar biasa ya. Dan akhirnya kita salah jalan untuk yang kedua kalinya. Dan tadi di sini seharusnya kita belok kiri sebelum lampu merah dan bundaran. Dan akhirnya kita putar balik melalui sisi kiri jembatan. Jembatan ini adalah jembatan Kahayang yang berada di atas Sungai Kahayang yang membelah Kota Palangkaraya. Sungai Kahayang ini juga menjadi akomodasi transportasi air yang menghubungkan Kota Palangkaraya dengan daerah-daerah terpencil di atas, dan juga sebagai pelabuhan yang menghubungkan Palangkaraya dengan kota-kota yang berada di luar Kalimantan Tengah dan juga di luar Pulau Kalimantan sendiri. Dan salah satu mobil dari
Pelni Semayam Kota Balikpapan. Di sini kita menunggu cukup lama ya untuk berangkatan dari Kirana menuju pelabuhan Parepare. Sembari menunggu waktu untuk berbuka puasa, kesempatan untuk melihat keindahan langit dan laut di antara Parepare dan Balikpapan. Matahari, laut, dan langit cukup indah yang lebih dikenal sebagai sunset atau matahari yang hampir. Dan inilah para rombongan beristirahat, ya, sengaja dibiarkan ya supaya tidak melanggar kode etik. Setelah berlayar kurang lebih 23 jam, akhirnya alhamdulillah sudah mendarat dengan selamat di Bandara Sangya Nibandera. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Transnusa. Ya, inilah Bandara Sangya Nibandera yang berada di Kolaka. Tepatnya itu di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Dan perjalanan selanjutnya menuju ke Poleyang, yaitu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bombana. Jaraknya itu sekitar 40-an menit dari Sangya Nibandera. Disinilah akhir pertualangan saya kali ini dari Indonesia Barat ke Indonesia Tengah, melewati 2 pulau, 6 provinsi, dan perjalanan ini saya tempuh selama 6 hari, melewati darat, laut, dan udara hingga sampai di sini. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tanda lonceng untuk notifikasi video-video dan petualangan saya selanjutnya. Dan share juga ke media sosial, ke Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya agar teman-teman yang lain juga dapat menonton. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.